Gue bisa minta tolong gak sama lo? Tolong apa? Gue pengen ketemu Nela. Apa kamu bilang? Hah? Kamu mau ketemu Nela? Dan kamu tahu, kita ini tetap rival gimana pun juga. Dan aku gak akan pernah bantuin kamu soal Nela. Dul, kamu nih ngomong apa sih? Kamu menuduh kami berdua ya? Iya. Dengar ya, Dul. Buka mata dan hati kamu. Jelas-jelas perempuan kampungan itu yang membawa masalah. Tapi kamu selalu memojokkan kami. Kenapa sih? Kalau kamu bersedihlah, nak. Tapi ibu dan bapak tidak pernah mengajarkan kamu untuk menyerahkan hal apapun. Asalkan itu memang terbaik untuk kamu, tidak menentang agamamu, ibu dan bapak pasti akan mendukung kamu. Wahyu Subuh Junior, kini aku memohon kepada Allah, kamulah masa depanku. Kamulah orang yang akan selalu ada untukku di saat sedih dan senangku. Karena aku juga mencintaimu. Hari ini perbuatan yang diambil Asar adalah tidak fokus terhadap pelajaran yang saya kasih di kelas. Jadi harus ada resiko dan tanggung jawab berupa hukuman. Pada saatnya nanti, aku gak akan ngelepasin kamu sedikit pun. Karena akulah orang yang akan selalu bersamamu selamanya. Away from this place. Nah, maksudnya Grandma tuh begitu. Kamu bantu Grandma untuk supaya Junior itu bisa dikeluarkan dari pondok pesantren ini tanpa ampun. I love you too, baby. I love you too. Bila waktu terus memanggil agar dua hati dapat menyatu. Bila waktu terus memanggil. Apa kalian sudah paham? Astagfirullahaladzim. Tampaknya otak sampai di keruang, Cip. Kita ini paham apanya, Cip? Aku sama Barun itu ndak mengerti apa-apa, Cip. Lawong sampean aja belum ada ngomong apa-apa, masa nanya kita sudah paham atau belum? Oh, mungkin ini Mas Najib pingin kami itu semakin meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan pondok pesantren ini, Mas. Besar. Seharusnya sampean itu berdua sudah paham. Iya, Mas. Saya minta maaf, Mas. Aku kumpulkan sampean di sini untuk rembukan. Oh, enggak rembukan. Enak saja. Kalau rembukan berarti sampean memberikan pendapat, aku nanti akan pertimbangkan. Ya, seperti itu. Aku kumpulkan kalian berdua di sini untuk menindaklanjuti atau menjalankan semua perintahku. Cip, nuwun sewu minta maaf sebelumnya, Cip. Aku ndak bisa menerima perintah dari sampean, Cip. Aku cuma bisa menerima perintah itu dari Pak Kiai Abdullah. Titik. Nah, terbukti kan? Terbukti. Baca yuk. Ada mau dibaca, Cip. Nempel begini. Astagfirullahaladzim. Surat pemberitahuan ini sudah ditandatangani Pak Kiai Abdullah dan aku. Oh. Iya, Mas. Aku kasih waktu 1 jam untuk sampean berpikir bagaimana kiranya atau acara seperti apa nanti kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Run? Iya, Mas. Budget ditekan sekecil-kecilnya. Ya. Nah, Mami. gimana? Kamu udah sehat sekarang?
Of course, Mam. Aku sekarang udah sehat banget. Because of love. With love aku jadi sehat kayak gini. With love? Iya Mami, karena cintanya Naila itu yang bikin dia jadi sehat. Kamu nggak bikin yang aneh-aneh lagi kan, Nak? Selama masa cooling down sih nggak, Mam. Selama masa cooling down ini, aku mempersiapkan diri untuk mengadakan aksi berikutnya. Iya. Kalian ini ngomongnya di depan ibu ya, tapi ibu nggak tahu kalau misalkan kalian ngobrolnya itu lewat telepati. Ayo. Mami, tenang aja, nih si jelek ini nih nggak bakalan bikin onar lagi. Iya, Mam. Betul. Gimana ibu bisa percaya coba? Iya, ya udah kalau Mami nggak percaya, ya berarti Mami nggak usah percaya kalau aku bakal anteng di sini. Aduh, Nak. Ini loh Mas, anak-anakmu sekarang. Semuanya susah aku tebak. Tapi aku bahagia sekali dekat mereka. Dan aku juga kangen sama kamu, Mas. Mami. Mami mau ketemu Papa kan? Ya kan? Mami tuh pasti kangennya sama Papi tuh udah sampai ke ujung langit situ ya. Oh, iya, Mam. Alhamdulillah, Dek. Kamu sudah bisa berbahagia. Kamu sudah bisa tersenyum. Lega hati aku. Jujur tuh gak sih ngeliatin kamu? Kalau lihat senyumku ini lega. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ndak ada bedanya dengan nyamuk demam berdarah. Gigit manusia ndak pakai permisi. Aku ini masih punya perasaan. Kamu itu jangan salah paham terus karo aku, Sah. Aku ini suamimu, pemimpinmu. Aku melihat Dek Nada dan mengatakan seperti itu. Ndak ada maksud apa-apa. Kamu lupa? Belum lama anak kita Asar merengek-rengek di hadapanku dan di hadapanmu. Untuk urusan Dedek Naila minta pertolonganku. Tapi apa? Kamu sebagai ibu yang melahirkan anak kita, kamu tersentuh kan? Kamu itu menangis dan bersedih melihat anak kita seperti itu. Apalagi Dek Nada. Dengan kejadian yang kemarinnya sudah sangat luar biasa. Dan sekarang itu dia bisa tersenyum. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Makanya Dek jangan berpikir macam-macam. Paham kamu? Kamu paham enggak ke situ? Paham enggak? Aku paham kok, Mas. Oh, alhamdulillah kalau kamu paham. Tapi udah habis pikir kamu bisa mengatakan seperti itu. Tapi terus kenapa Mbak Nadia yang diperhatiin? Coba kalau aku yang bersedih hati, kok pasti nggak peduli. Terus kenapa Mbak Nadia selalu kamu perhatiin? Kenapa Mbak Nadia selalu bikin kamu lega? Hah? Bukan Dek Nada yang membuat hatiku ini lega. Tapi ini, raja keempat yang gede banget aku sudah bisa matiin. Itu yang membuat hatiku lega. Grandma, menurut Grandma, si Asar bakal gabung sama kita nggak ya? Kalau dia senang sama gadis itu, pasti dia bakalan gabung lah. Tapi Grandma, kalau misalnya si Asar lapor sama Grandma gimana? Grandma, jawab dong. Kalau misalnya si Asar ngelapor ke Grandma gimana? Ih, kamu tuh bisa tenang dikit nggak sih? Hah? Grandma jadi nggak bisa mikir. Kamu pikir Grandma itu nggak khawatir? Grandma di sini mempertaruhkan nama baik Grandma. Ngerti kamu? Kayak punya nama baik aja lo Nenek Alay. Setelah aku memisahkan cucuku dari santri kampung itu, kamu juga aku mau jauhkan dari cucuku. Sabar. Kamu yang harus sabar, Nay. Wah, kamu nungguin siapa sih? Biasa. Major. Waalaikumsalam. Ajit, pada ngapain kumpul-kumpul di sini? Hah? Ngerumpi, Pak Le. Aduh. Laila, ini loh. Ada titipan dari Rian Gerowak.
Loh, Riana mana? Rian, ngapain nanya Rian? Cie. Aduh, Riannya ada dalam hutan, lagi ngapalin surat-surat pendek. Alhamdulillah, akhirnya dia sadar juga ya. Naila, itu di dalamnya ada isinya loh. Coba dibuka. Apa tuh? Thanks my pretty girl. Vitamin buat aku untuk sehat. Apalagi aku tahu kamu bikinnya pakai cinta. Cie. My pretty girl. Walau, my pretty girl itu kan milik. Berarti ya. Cie. Makasih Pak Le. Oh, Nje, sama-sama. Nah, tadi ada salam dari Gerowak. Katanya kalau kamu mau dibikinin surat seperti itu, dia bisa kok. Mau apa enggak? Aku mana Pak Le? Aduh, kamu jangan cemburu gitu dong. Kan sudah ada lelaki Arab itu loh. Siapa Arab? Itu lelaki Arab yang hidungnya mancung, kulitnya sedikit hitam. Pikirin aja sendiri ya. Pak Le. Nela, ini buat kamu. Iya. Saat ku membuka mata, ku lihat wanita yang terindah. Dia tersipu enggan bicara. Dapatkah aku temaninya? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Oh sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika ku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati-mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Nela, gak ada ketakutan sedikit pun saat aku menghadapi hukuman-hukuman itu. Selama aku masih sama kamu. Cinta, cinta, cinta itu indah bila kau rasakan dengan sepenuh. Yes, we are Junai, Junior Naila. Tetap mencintamu. Partner crime of love. Dan sekarang aku makin lega. Karena kamu udah gak nolak-nolak aku lagi. Jadi, kita bisa ngejalanin semua ini bareng-bareng. Mati-mati aku sungguh mati. Wahyu, saat ini aku menguatkan diri aku. Kalau kamu memang pantas aku pertahankan. Dan aku juga berusaha meyakinkan diri kepada Allah kalau kamu emang satu-satunya orang yang bakal dampingin hari-hari aku nantinya. Jadi aku pingin kita sama-sama untuk menghadapinya. Kamu itu memang seharusnya nggak ada, Belgedes. Kalau kamu nggak ada, aku sama Diri Nela itu pasti bahagia. Kenapa? Masih. Aduh, mana sih?
Aduh sakit ya. Gak usah. Selalu ada kecewa setiap lu bentak gue, Sar. Brother! Halo Neng Gina. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Neng Ginaku. Waalaikumsalam. Brother! Brother! Wah nih brother. 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 Kita harus segera cabut dari sini brother. Kenapa? Pak De senior udah dekat. Ayo. Ayo kita cabut brother. Ini gawat brother. Come on man. Bentar, wait a minute. Aku nggak akan pergi sebelum kamu jawab. Dunai tinggal jawab doang. Cepetan. Dan ini Pak De senior iki loh. Udah deket loh. I love you. Love you. Apa? Nggak dengar? Brother. Love you too. Brother, ayo brother. I love you so much. Ayo. Bukan tanpa alasan aku suka bunga ini. Bunga dengan warna-warni yang cerah dan selalu terkembang lebar. Aku ingin hari-hariku secerah bunga matahari ini dengan Wahyu Subuh Junior. Ya Allah, hanya padamu aku meminta dan memohon. Aku hanya ingin bahagia seperti ini setiap hari ya Allah. Bahkan di setiap langkah yang berat, aku ingin tetap tersenyum. Karena aku memilikimu ya Allah. Mungkin sudah saatnya aku ini bertindak lebih jauh. Bagaimanapun, cintaku pada Dedek Nela harus aku perjuangkan. Aku ingin menjadi orang nomor 1 dalam hatinya. Kagak mungkin. Ora mungkin banget. Nggak mungkin. Sadani ya, kalau yang berjuang cuman kamu tok, tapi Dedek Nelanya nggak memperjuangin cintamu, ya sama aja. Itu yang jatuh cinta cuman kamu tok. Tunggu. Nih. Kalau kata Oyong nih, sorry lo iki. Gue pengen nanya nih satu hal. Sakit mana? Tangan ini apa melihat Dedek Nela barengan sama Wahyu Junior? Kalian kok tahu sih? Tadi aku ngomong dalam hati kayak gitu. Percuma kita berteman sama lu bertahun-tahun, Sar. Dik Meni itu belajar masak dari kapan itu? Kok udah mahir banget itu loh. Udah cantik, pinter masak, solehah. Alhamdulillah. Makasih ya Dik Meni. Iya, terima kasih. Belum dimakan aja udah kerasa enaknya di hati ini, Dek. Monggo Mas, ya Mas. Makasih, Dek. Mas Bejo, minumnya silakan di situ. Makan Dek Meni. Terima kasih. Minum nih. Pakai punya saya dulu Mas. Mas Bejo mau pakai minum ini dulu nggak apa-apa loh Mas. Nggak usah.
enak banget, Dek. Tersusun. Mas Bejo, kan udah makan. Oh enggak Mas, dimakan? Emangnya nggak enak Mas? Enggak, Ron. Cuma hatiku ini sakit, jantungku sakit, komplikasi aku, Ron. Astagfirullahaladzim. Banyak macam, Ron, penyakit, Ron. Sampai penyakit kain sarung kedodoran. Kok bisa gitu sih Mas? Badan kurus kering. Kalau orang sakit itu harus tetap dipaksa makan Mas, walaupun lidahnya pahit. Ayo Mas, dimakan Mas. Aku cuma satu, Ron. Kenapa Mas? Pengen makan gadis. Astagfirullahaladzim. Iya, Ron. Maksudnya itu supaya hatiku ini terisi oleh cintanya gadis, Ron. Mas Bejo falling in love tuh. Sama siapa Mas? Ada apa, Sar? Loh, itu tangannya kenapa? Oh, ini Dek. Tadi hati aku tuh luka. Terus habis itu aku hilaf. Terus aku nonjok tembok deh. Hai semuanya, gimana? Sar, itu kayak tangan lo. Ya iyalah. Ini itu tambah parah. Ini luka ya dibungkus. Ini tuh makin parah. Dan ini bukan ditato. Tadi kan aku nanya juga, Sar. Kalau kamu nggak apa-apa, Dek. Atau mungkin Dedek Nila ada pertanyaan yang lain. Nanti biar Mas Asar yang menjawab dengan tegas, lugas, dan tepat. Tadi kayak gue juga udah nanya sama lo. Diam. Jangan berisik. Mendingan kamu itu cuci kaki. Cuci hati kamu biar bersih semuanya. Jangan berisik. Terasa ringan melangkah menuju tempatmu ini, ya Allah. Tapi aku merasa sangat tidak pantas untuk melangkah dekat tempatmu ini. Come on, JR. Lo itu nggak usah maksain apa yang lo pengen lakuin. Jennifer, lu bisa diem gak sih? Ini bukan urusan lo. Lu pergi dari sini. Junior, we are same. Lo sama gue itu sama. Sama-sama jauh dari Tuhannya. So, kita berdua ini emang cocok. Udahlah, lo yang kalian apa lagi sih? Hah? Cuma orang bodoh yang membanggakan kebodohannya. Gue emang jauh dari jalan Allah. Tapi itu gue malu dengan semua ini. Dan gue berusaha buat ngerubah semua ini, tapi emang lo nggak bisa kan? Dan lo nggak mau? Udahlah JR, lo tuh cuma buang waktu. Maksain aja lo. gue kira jin sama iblis itu cuma mitos, cuma bohongan. Ternyata jin sama iblis itu emang beneran ada ya. Sekarang lagi sebelah gue tepatnya. Jin dan iblis yang lo katain itu bakal lo cintai nantinya setelah gue berhasil mengusir santri kampungan yang norak. Kamu itu kenapa sih? Selalu mempertanyakan hal yang gak patut kamu pertanyakan. Astagfirullah. Kok gak minta maaf sama gue sih? Asar! Sakit nih. Asar, tungguin gue. Apalagi sih? Aku mesti minta maaf gitu sama kamu.
Kayaknya kamu yang salah deh. Ngapain kamu di tempat santri putra? Enggak, gue cuma... Tapi apa? Karena kamu cucu Pak Kiai. Harusnya kamu tahu dong peraturan di sini tuh kayak gimana. Lo tuh kalau ngomong bisa gak sih suaranya tuh dikecilin gitu sedikit ya? Kayak itu deh, kayak apa namanya tuh gelas pecah. Udahlah, slow aja kali. Ya udah kalau kamu nggak suka ya kamu nggak usah sama aku, gampang kan? Gue tuh kesini tuh pengen bawain lo ini. Nih, es batu. Tuh, tangan lo bengkak kan? Kasian tuh. Kamu bawain es batu buat aku. Aku nggak butuh es batu dari kamu ya. Dan aku nggak perlu dikasih dan kamu nggak usah sok perhatian sama aku. Yakin? Kamu tahu nggak? Luka ini semua gara-gara kakak kamu. Dan kamu sekarang coba buat ngobatin aku dengan bawa es batu itu buat aku. Oh, kalian berdua itu kompak banget ya? Pas kayaknya. Dan kamu perlu tahu satu lagi ya. Cara buat mengobati luka ini. Kamu bawa kakak kamu pergi dari sini jauh-jauh. Itu obat yang paling mujarab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua emang udah tahu tentang kebahagiaan kita. Tapi aku pengen nunjukin ke mereka bahwa kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang benar-benar abadi. Juna, biarkan mereka semua iri dengan kita, my pretty girl. Biarin mereka semua resah tentang kebahagiaan kita. Dan kita tertawa akan kebahagiaan kita. Aku dan kamu adalah cinta itu. Dan kita emang selalu ditakdirkan untuk bersama. Selamanya. Dan aku yakin cintaku yang dulu, sekarang, dan nanti itu emang untuk kamu. Just for you, my pretty girl.
Nala. Assalamualaikum adik-adikku yang manis. Waalaikumsalam. Iki lho, tadi kan kamu nitip, iki titipannya. Makasih ya Mbak Menik. Ini uangnya kurang nggak? Weh, sudah diambil saja. Tapi iki sebenarnya buat siapa tah? Pasti buat si itu ya. Insya Allah direstui oleh Gusti Allah ya. Kamu itu pokoknya harus yakin kalau tempat ini tuh diberikan berkah. Jadi kita itu cuma cukup bersabar saja ya. Loh, maksudnya Mbak Menik? Gini loh. Dulu itu sebelum pondok pesantren Darussalam ini bagus, jadi lebih besar, aku tuh tinggalnya di sini. Dan dulu ya, aku jadi malu sendiri kalau mau cerita soal ini loh. Jadi aku tuh dulu punya cita-cita maunya dapat jodoh dari tempat ini, dari pondok pesantren ini. Tapi orang dapat. Tapi yo, alhamdulillah aku itu dikasih kesabaran. Begitu aku kembali dari Arab Saudi, apa yang aku inginkan itu bisa tercapai. Emangnya apa itu Mbak? Jodoh. Pokoknya kalian berdua itu harus yakin di tempat yang baik kita akan mendapatkan insya Allah jodoh yang baik. Amin. Wes lah, aku jadi mulainya curcol lagi loh. Wes ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Menik lucu deh. Lucu banget. Astagfirullahaladzim. Duh, nenek nih ngagetin aja deh. Kamu nggak usah bahas itu. Pokoknya sekarang kita udah deal ya. Kita sepakat dan bekerja sama untuk mengeluarkan Junior dari pondok pesantren ini. Ya? Aduh Sar, lo usah ragu lagi. Kalau cuma satu orang yang pengen dia keluar dari sini, itu nggak akan berhasil. Mendingan kita kerja sama, biar ngedapetin apa yang kita pengen. Gimana? Emangnya nenek sama kamu bule palsu maunya apa? Gini. Pokoknya sekarang kamu ceritakan sama Grandma. Apa aja yang membuat seorang santri di pondok pesantren ini bisa dikeluarkan tanpa adanya toleransi. Jen yang catat. Ayo ceritakan sama Grandma. Gimana ya? Aduh, apa ya? Gini, caranya caranya Sar. Sedang apa kamu di mari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedang apa? Bapak, Ada urusan apa? Kamu dengan mereka? Pak, itu Pak, tadi neneknya Junior nanya tangan saya kenapa. Gak sengaja pas-pasan Pak. Jangan bohong, Asar. Le! Ya gitu Pak. Ya wes Pak, aku tak permisi sholat sama ngaji dulu. Assalamualaikum. Le! Lucu banget ya. Ih, so sweet. Ya ampun, Mas Junior sama Junior banget, Nek. Lucu banget ya. Wow. Besar. Aku cerita Neki cemburu, Sar. Oh, kalau kamu cemburu, berarti tuh gambar harus disobek-sobek. Kamu itu apaan sih? Ribut-ribut depan kamar kita. Iki loh, Naif.
Dia mau ngerobek gambaran yang ada di situ, padahal punya orang lain yang bener-bener nih anak. Loh, tadi itu kan Marni bilang aku cemburu. Ya udah, sebagai teman yang baik, aku tuh harus ngebela dia. Makanya aku mau nyobek-nyobek. Tuh gambar. Emang dianggap teman apa? Bella, kamu gak usah lempar batu sembunyi tangan ya. Aku tuh tadi cuma cerita kalau aku tuh cemburu. Aku gak nyuruh kamu tuh buat ngerubah ini gambaran. Mesti gak mau darah tinggi wong iki rek. La, kamu tahu kan, ini milik orang lain dan bukan hak kamu. Jadi kamu mesti hargain dong. Lagian sih kamu lah, dada aja. Iya, aku emang mau ngerobek-robek itu gambar. Kenapa? Kamu itu udah suka, udah terima kalau aku robek-robek. Kesel gitu, mau marah-marah. Astagfirullahaladzim. Lo kan lah, ketahuan kan hatinya emang elek kan emang dasarnya muka mah ayo tapi hatinya elek. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Malam-malam seperti ini kok ribut-ribut? Kenapa? Ada apa? Jadi gini loh Bu Ustazah, itu kan ada gambar depan kamarnya Naila. Ya? Terus saya tuh yakin banget kalau Mas Junior yang nempel itu gambar. Dan udah pasti kan kalau Mas Junior itu udah masuk area santri putri. Benar begitu Naila? Mana ada maling yang ngaku Bu Ustazah. Maaf Ustazah. Ya? Saya benar-benar nggak tahu kalau Wahyu masuk area putri. Dan gambar ini memang udah tertempel sebelum saya datang ke sini. Tuh, bener kan? Udah mau ngaku Bu Ustazah? Maaf Ustazah, memang saya dan Marni yang pertama ngeliat gambar itu Bu. Dan memang gambar itu sudah ada di situ. Laila juga baru datang ke sini untuk melihat gambaran itu Bu. Dan saya sebagai orang yang bertanggung jawab di sini juga tidak melihat Mas Junior masuk ke sini untuk menempel gambar itu. Laila, ini namanya fitnah. Kamu tidak boleh menuduh seperti ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kamu jangan seperti itu, Laila. Tapi sudah, kalian semua masuk ke kamar masing-masing. Ini jamnya istirahat. Jangan buat keributan lagi. Oke? Assalamualaikum. Ya, permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laila, Gina, kamu juga istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, kalau niat baik itu selalu ada jalan. Gak kayak Sila. Gin, gak boleh ngomongin kejelekan orang lain. Bagaimanapun dia itu kan sahabat. Udah. Nggak usah nganggep dia sahabat. Orang dia aja nggak nganggep kita sahabat kok. Ngapain kita nganggep dia? Udah, jangan emosi. Kenapa sih? Kenapa jadi bete begitu? Iya, apa sih? Manyun. Hidung udah manyun, mulut manyun. Diam deh. Tambah jelek aja. Kenapa sih? Kenapa? Tadi gangguin lo? Iya. Lo tinggal ngomong. Siapa orangnya? Gua habisin, ntar. Yalah, kayak badan ada bentuknya aja. Kurus gitu juga. Ya nggak apa-apa sih. Gak apa kok, I can handle my problem. Iya nggak apa-apa, tapi lu jangan bete gitu dong mukanya. Pasti ada sesuatu nih. Gini deh, kita tuh kan kembar ya. Apa yang terjadi sama lo, gue rasain. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang terjadi sama gue, lo rasain juga. That's right. So? Ya terus, kalau lo dibenci, terus gue juga ikut-ikutan dibenci gitu. Yang benci sama gue dan lo, dia juga dibenci. Siapa gue kenal? Lu tinggal sebutin orang susah banget sih. Siapa? Ih, bawel deh. Asar. Dia nih orang gila.
dia. Iya bukan? Kalian itu kalau ngomongin orang itu di belakang dong, diem-diem dong. Gak hargain perasaan orang banget sih. Sar, lo tuh bencinya sama Junior kan? Kenapa sih gue jadi ikut-ikutan lo benci juga? Padahal kita kan baru kenal, Sar. Hebat banget ya, emangnya pondok ini tuh ngajarin tentang kebencian ya? Kayaknya tuh ngajarin tentang kebaikan ya, bukan kebencian. Kamu nanya sama aku. Mendingan kamu nanya sama kakak kamu yang agak stres itu tuh. Kenapa aku benci kamu dan kena imbasnya? Gue gak perlu nanya sama dia juga, gue udah tahu kok alasannya apa. Cuma yang gue bingung sama lo, kenapa sih setiap gue berusaha ramah sama lo selalu bentak gue? Apa perlu gue ajarin tentang tata krama sama cewek? Hah? Iya apaan sih? Hah? Lo kenapa sih? Ya gak apa-apa sih, cuma gue kesel aja nih sama si cowok satu ini. Kenapa setiap gue berusaha ramah dia selalu bentak gue? Gue gak tahu gitu salah gue apa. Udah gue pergi dulu lah. Assalamualaikum. Zawa! Lo jelasin dulu dong ke gue! Zawa! Lo apain adek gue, ha? Apa sih, nyantai aja dong. Aku aja dekat-dekat sama dia nggak mau kok. Kamu itu kalau mau ngebela, itu lihat-lihat dulu pantas dibela atau enggak. Nih ya, aku beberapa meter sama dia aja aku nggak mau. Dan aku terpaksa sekamar sama kamu itu juga. Udah geli duluan tau nggak? Satu hal lagi, ketika aku melihat kamu dan adikmu, itu terkuak rasa sakit ketika kamu merebut dedek Nela dari aku. Dengerin. Gue gak pernah ngerebut Nela dari siapa-siapa. Kalau emang My Pretty Girl ujung-ujungnya sama gue, berarti dia emang takdir gue! Takdir? Dia itu takdir terpaksa. Kamu tahu deh, ketika kamu mendekati dia itu menolak. Dan ketika dia menolak, dalam penolakan itu kamu tahu, rasa takutnya muncul. Dan takutnya itu adalah ketika dia mengingat kamu itu cucunya Pak Kiai besar. Jadi dia mikir dong, mikir beribu-ribu kali. Kalau dia menolak kamu, dia bisa keluar dari pondok pesantren ini karena dia menolak cucunya Kiai besar. Jadi kamu itu cuma hoki. Kamu pikir kamu itu keren apa? Pantas apa buat Dede Nela? Paham kamu? Apakah itu benar? Apakah My Pretty Girl takut dengan status aku yang seorang cucu kiai besar? Dia maha besar, dia maha melihat. Gak anak gak bapak, diajak ngomong loadingnya lama. Diajak kerja sama, mereka malah gak mau. Padahal itu untuk kebaikan dan kepentingannya mereka. Emang aneh ya orang-orang di pesantren Darussalam ini. Semuanya serba terbelakang sih. Yes, Grandma, I don't understand with them. Kenapa sih mereka yang akunya dididik dengan kedisiplinan yang tinggi, malah stupid kayak gitu? Padahal kan untuk kepentingan mereka juga, ya kan Grandma? Ya, Grandma juga pusing, tahu. Astagfirullahaladzim. Santri dan santriwati di pondok pesantren Darussalam ini dididik atas dasar akhlak yang baik, berdasarkan Islam. Tidak pernah diajarkan urusan duniawi yang akan merusak hati dan pikiran mereka nantinya. Dul, kamu tuh kenapa sih? Kenapa kamu selalu mencampuri urusan aku dengan Jennifer? Kenapa, Dul? Nuhun sewu, minta maaf sebelumnya Pak Kiai. Ibu, kita itu berdua ndak nguping loh. Tadi itu kami berdua itu rencananya mau pulang ke rumah. Tiba-tiba melihat ibu itu lagi ngomel-ngomel, marah-marah, terus bawa-bawa nama pondok pesantren Darussalam. Makanya kita menghampiri ibu dan Jennifer. Hei Bejo, kamu di sini itu cuma kacung ya? Astagfirullahaladzim, Rus. Alhamdulillah, Rus. Selama ini aku tidak pernah membedakan kedudukan di dalam pondok pesantren Darussalam ini. Dan di luar sana juga, Rus. Karena
kedudukan di mata Gusti Allah itu sama. Dan Bejo ini bukan kacung Bejo ini begitu banyak baktinya terhadap pondok pesantren Darussalam ini. Terus bila dibandingkan harta kamu yang berlimpah ruah itu, mungkin di mata Gusti Allah kedudukan dia ini lebih tinggi, Rus. Nun Sewu minta maaf lagi, Pak Kiai. Bejo itu hanya ingin membela nama baik pondok pesantren Darussalam ini aja. Biar bagaimanapun, Bejo ini kan dari kecil sampai besar sudah tinggal di pondok pesantren Darussalam ini, Pak Kiai. Dan sekarang Bejo itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi Bejo cuma ingin tidak ada orang yang melontarkan kalimat-kalimat tidak baik ataupun fitnah untuk pondok pesantren Darussalam ini, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Oh my god, why everyone here so lebay? Pak Kiai, kalau begitu Bejo tak pamit dulu, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terus kita ini sudah tua, jaga mulutmu. Karena ucapanmu itu adalah harimaumu yang bisa menerkam setiap saat. Bu, kamu bersihkan hatimu, perbanyak sholat, perbanyak zikir, dan jaga penyakit hatimu di dalam diri kamu, Ros. Assalamualaikum. Salah. Laga-laganya ingin mulai goyah nih ke nenek alay. Grandma, menurut aku ya Grandma tuh jangan terlalu frontal sama mereka. Biar mereka tuh nggak terus-terusan curiga sama kita. Gini loh Grandma, maksud aku kita tuh harus bersikap baik sama mereka. Biar mungkin mereka bisa nerima maksud kita, gitu Grandma. Kita pura-pura baik untuk menangkap maksa yang kita inginkan. Ya kan? Kas. Jip, persiapan untuk Isra Mi'raj bagaimana? Udah rampung semua, udah beres semua? Run, persiapannya sudah sampai mana? Alhamdulillah Pak Kiai, semua pengumuman sudah kami tempelkan di seluruh area pondok dan susunan acara juga sudah saya buat. Insya Allah bentar lagi sudah beres Pak Kiai. Saya minta sama sampean kalau ada informasi mengenai acara Isra Mi'raj, segera laporkan ke aku. Jangan ke Pak Kiai. Pak Kiai sudah banyak tugas dan sudah banyak pikiran. Ya, kita tidak boleh membebani beliau. Ya. Iya Mas. Run. Iya Pak. Matur nuwun sangat. Nanti kalau ada apa-apa, langsung aja sama saya. Iya Pak Kiai, sami-sami Pak Kiai. Jip, kalau kamu mau dihormati sebagai pemimpin, Jip, Mbok, kamu jangan cuma memerintahkan saja. Kamu ikuti anak buahmu itu, kamu periksa benar nggak kerjanya, selesai nggak kerjanya. Nah, jadi kalau seperti ini Bapak tanya sama kamu nggak tanya lagi ke anak buah kamu. Bisa kamu langsung jawab ke Bapak. Kalau pemimpin mau dihormati sama anak buah, Jip, jadilah pemimpin yang teladan, pemimpin yang panutan, loyal sama anak buah, nggak cuma perintah-perintah aja. Ya Cip, ingat itu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Wes Rian, tidak usah dekat-dekat aku. Aku melihat keseharian kamu itu pasti anak orang kaya, Kroak. Baju kamu bagus, celana kamu bagus, sepatu kamu bagus. Duit kamu itu tidak ada habisnya. Tapi aku apa? Aku ini cuma kacung, Kroak. Wes lah, kamu tidak usah dekat-dekat aku lagi. Aku malu, Kroak.
Astagfirullahaladzim, istighfar malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, Jo. Anggap saja perkataan orang itu sebagai cobaan, ujian untuk kesabaran kita. Jadi bagaimana kita menghadapinya, terpancing atau enggak? Nah, kalau sampai terpancing, ya wis, setan yang menang. Bapak itu tidak pernah memandang rendah seseorang karena harkat dan martabat seseorang itu bisa saja lebih tinggi di hadapan Gusti Allah. Iya Pak Kiai, insya Allah. Aku pingin hadiah pertamaku ini berarti buat kamu. Demi kebaikan kamu dan demi perubahan kamu. Semoga semakin benar di mata Allah maupun di mata manusia. Junai, kamu ngebuat nama yang indah buat kita. Nama yang ngebuat aku gak bisa berhenti senyum-senyum saat ngucapinnya. Junai is us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, Junai. Astagfirullahaladzim. Nay. Aduh, kamu malam-malam sih. Malah nyulam. Aduh, tuh kan. Aduh, ada betadin di mana ya? Pretty girl! Pretty girl! Pretty girl! Aku tahu kamu pasti dengar, Pretty girl. Please keluar sekarang! Brother, udah brother. Ini udah istighfar, brother. Wes, stop. Paling ini urgent, paling ini penting. Pretty girl! Pretty girl! Please keluar, Pretty girl! Pretty girl! Dia maha besar, dia maha melihat. Pretty girl! Pretty girl! Please keluar, Pretty girl! Pretty girl! Pak Junior tuh. Pretty girl! Brother, udah ini. Besok aja malam ini. Ini ada apa? So-so lugu nanya-nanya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, siapa lagi lah kalau bukan kamu? Laila, stop it! Ini bukan urusan lo. Mendingan lo pergi dari sini. Nay, kamu udah puas bikin dia benci sama aku. Ya tapi aku juga nggak diem doang kok, meskipun dia benci sama aku. Orang dia sendiri yang bikin Mas Junior benci, gimana sih? Ada. Namanya persaingan kok kayak gini-gini banget ya. Padahal udah kelihatan loh kalau populasi cowok itu lebih dikit daripada populasi wanita. Aduh, tikus got. Wes ah. Wahyu, kamu kenapa teriak-teriak malam-malam di sini? Nela, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Dan aku harap kamu bisa jawab pertanyaan ini dengan jujur. Dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Apa benar? Kamu nggak menolak cintaku karena aku cucu kiai besar. Jadi kamu takut kalau kamu nolak aku, kamu bakal dikeluarin dari pondok ini. Iya.
Sorry. Apa sih yang mana? Belum, bentar masuknya dia. Oh itu langsung masuk ya? Iya langsung masuk. Kalau ngelihat senyumku ini lega nggak mas? Lega nggak mas? Lega nggak mas? Banyakan kayaknya deh. Gak nyuruh kamu buat nyoba ini gambarnya. Kamu ojo sembunyi tangan. Apaan itu mas? Mending kamu tes sama kakak kamu tuh, yang agak-agak stres. Kenapa sih aku ketawa? Terus kenapa ketawa? Gak ketawa? Enggak, emang ketawa. Aku kayak ngeledek. Gua nggak pernah ngerebut Naila dari siapa-siapa.